Operasi apa anak kecil? Usus. Oh ya, oke, boleh. Apendisitis bager, soleh ya udah. Oke. Ya, kita jelaskan. Selamat. Gimana kalian kalau ngomong teh? Selamat pagi adik, saya Suster Asep, salah. Saya Suster Asep, saya yang bersedia dari pagi sampai jam 6 itu enggak? Iya. Enggak, jangan yang gitu, aduh jelek. Jadi halo, selamat pagi adik, gimana perasaannya hari ini? Sambil diberesin. Tidurnya bagaimana Nyak? Nyak sudah mandi atau belum? Sudah. Teteh mau melakukan perawatan biar lukanya cepat kering, biar cepat pulih. Ya, kegiatannya akan ada sedikit sakit tapi enggak sakit, cuma ngilu-ngilu dikit ya. Asep harus bersabar ya. Oke. Kemudian ya, kenyataan seperti sakit, perih itu harus disampaikan. Ya, karena dengan begitu anak akan adaptasi dan copingnya nanti akan dia terbentuk dengan sendirinya. Berbeda dengan kalian bilang nggak sakit kok, nggak sakit, pasti suntik dia sakit. Nah, itu dia akan traumatik dan itu akan tidak trust pada kita. Makanya kenapa pas kita datang lagi anaknya bawel atau nggak suka atau nangis ya. Iya. Oke, gigit sakitnya kayak digigit semut. Semut tapi semutnya semut. Raksasa. Oke, setelah dijelaskan kemudian, nah ini yang paling penting ya, guardian in simple term to reduce anxiety. Nah ini yang paling penting. Jadi kita harus melontarkan kalimat-kalimat yang menenangkan seperti tadi ya untuk mereduce anxiety-nya. Atau yang kedua, boleh nggak diajak main dulu? Boleh. Contoh pada anak operasi hipospadi misalkan di area sini, itu kan ngerinya luar biasa. Meskipun dia nggak bisa lihat, tapi dia bisa merasakan sensasinya nggak nyaman. Nah, bagusnya diajak main dulu. Dia duduk dulu ya, semicolor, kemudian kita ajak main Rubik atau main puzzle dan sebagainya. Setelah itu baru wound dressing. Oke? Nah, setelah itu baru assess the child's pain ya level. Nah, kemudian kita assess dulu nyerinya seberapa besar nyerinya. Nah, nyeri pada anak yang post operatif kita pakai FLACC, FLAC ya. Instrumen FLAC ini ada dan itu untuk child ya, di atas toddler, itu bisa digunakan untuk anak-anak yang post operatif. Jadi nanti ditanya dulu sakitnya apa yang dirasakan, itu ada item-itemnya. Kita akses itu dulu. Oke? Boleh nanti salah satu kalian searching FLAC itu kemudian di-share di grup ya. Nah, item-item itu yang akan kita pakai. Dan nyeri itu harus subjektif. Ya, nggak boleh gini. Anaknya meringis terus kita bilang, wah jagoan lah, laki-laki mah kuat lah, itu nggak empati kita. Oke? Jadi tetap kita tanyakan kepada adiknya. Kemudian kalau misalkan anaknya usia sekolah ya, usia SMP, itu kita tanya, kalau dari skala 1 sampai 10 ini kita pakai NRS, numeric rating scale. Kita tanya, kalau dari 1 sampai 10 kira-kira di poin berapa adik sakitnya? Nah, nanti dia bikin asumsi misalkan 8, oh berarti sakitnya hebat. Harusnya dia histeris. Enggak, kan kamu nggak histeris dan nggak cuma meringis. Kira-kira di mana? Kalau dia nggak bisa nggak bisa menggambarkan atau nggak bisa mengeksplor, kita kasih yang Wong-Becker pain rating scale itu. Kita kasih gambarnya. Kira-kira ada yang mana? Nah, kemudian dia nunjuk, oh ini yang 7. Oh, nanti kita harus mereduce dulu nyerinya sebelum anxiety-nya. Karena kalau dia nyeri, kemudian dia dilakukan tindakan, dia juga nanti akan anxiety. Jadi double. Jadi banyak trouble setelah itu. Dia akan nggak keras sama kita. Oke? Nah, setelah itu kalau ternyata anaknya baik, aman, tidak ada nyeri ya, tidak ada nyeri misalkan karena dia masih di drip itu anti nyeri, di drip di infusan, jadi aman ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau dia ulang itu kan anti nyerinya diminum per oral.
Jadi kalau telat pasti dia akan merasakan nyeri. Nah ini bedanya di situ aja. Oke. Kemudian appendicitis itu yang nyeri, kalau nyeri itu nyerinya itu dari dalam. Jadi kalau misalkan dia udah pulang, infusnya sudah dilepas, ya sudah tidak di drip lagi anti nyeri, nah nanti dia akan merasakan sensasi nyeri dari dalam, kayak terbakar sedikit, gitu. Kemudian yang sakit tidak nyaman. Nah itu nanti yang akan kita kita sampaikan ke adiknya. Kalau nyeri itu masih akan tetap berlangsung beberapa hari ke depan. Obat nyerinya harus diminum dan luka dari luarnya harus dirawat agar tidak terjadi infeksi. Oke. Kemudian ya itu bedanya di anak sama di dewasa. Kalau di dewasa itu kan adaptasinya sudah kuat, gitu ya. Kemudian ya administer analgesic if necessary. Kalau misalkan ada nyeri ya kita cek dulu obat nyerinya ada atau tidak. Kalau tidak ada ya kita konsulkan ke dokter, kita kasih dulu anti nyerinya. Oke. Setelah dikasih obat nyeri misalkan 15 menit sampai 30 dia sudah reduce tuh ya, nyerinya berkurang. Setelah itu baru kita lakukan wound care. Nah, pada anak ini enteng banget ya. Karena apa? Karena kita juga menghindari kita melakukan prinsip bekerja dengan traumatic care. Ya, tidak meninggalkan bekas luka traumatik. Oke? Nah, setelah itu baru kita masuk ke kegiatan wound assessment. Cek the wound type of wound ya, akut, kronis, surgical atau traumatik. Kan tadi kita sudah bilang ini surgical ya, postoperatif. Kemudian sign of infection ada nggak? Nah, tanda-tanda infeksi itu apa aja? Oke. Ya, redness, kemerahan, kemudian worms ya, kemudian swelling, kemudian discharge. Ya. Ada nggak dia kebocoran atau rembes ya, basah, kemudian ada nggak kemerahan atau ruam, kemudian ada nggak gatal di sekitar dressing itu, kemudian ada nanah apa tidak ya, itu kita akses dulu. Kemudian kita juga akses depth and size of the wound. Jadi kita lihat kedalaman dan ukuran lukanya. Oke. Karena nanti kita akan menggunakan tadi kita akan potong hipafixnya ya. Tapesnya itu nanti kita akan potong, kemudian apalagi perban keringnya ya. Dan itu sendiri. Ya, kurang lebih itu. Kalau di appendix itu, kalau dia masih di appendix di daerah sini ya, masih di titik McBurney gitu ya, itu masih sedikit, jadi sedikit. Tapi kalau sudah laparotomi ya ini yang butuh beberapa ya, panjang. Ada juga kasus anak SMP ya, itu ususnya terburai. Jadi kecelakaan, tetangga saya itu dia kecelakaan naik motor, kecelakaan kena tertindih motor lagi dan sebagainya. Perutnya di laparotomi ya. Ternyata ada pendarahan di dalam dan ada kerusakan organ di dalam. Jadi dia di laparotomi di sini besar sekali, panjang sampai atas. Nah, ini saat mau kita wound care kita hitung dulu kasa yang kita bawa, kemudian perban untuk menutupnya dan ukuran hipafix yang akan kita pakaikan. Oke? Nah, itu juga penting hitung-hitung kurang lebih itu. Karena di ruang anak itu kan sampai usia 18 tahun. Ya. Jadi enggak semuanya anak kecil. Ada juga ada anak yang badannya sudah besar tinggi. Oke, kemudian lanjut. Ya, not specific needs ya, consider age related skin sensitivity and healing capacity. Kemudian kita akan lihat adakah sensitivitas di area kulit itu. Ada juga anak yang sensitif terhadap perban. Perban apa? Hansaplas. Bukan. Ya, hipafix, perkat itu apa? Hansaplas. Plaster. Hansaplas merek. It's plaster. Oke, lanjut. Sekarang kita proses cleaning the wounds ya. Lukanya area mana? Area sini aja ya.
ceritanya di titik McBurney. Mau di situ dekat tinggal lingkungan sana di situ. Coba pindah ke sini aduh. Pindah ke sini ke kiri saya. Ini masih kosong. Pasti masih biasa. So kamu jangan malu-malu dah sama-sama. Kita gloves yang steril. Kan gini kan? Tadi kamu pakai steril gloves ya, kemudian steril gloves ini bisa dua tahap ya untuk maintenance asepsis kalau ada, kalau tidak ada bisa langsung. Kemudian clean the wound using a saline solutions or antiseptic solutions, starting from the center and moving outward. Jadi Yang aku pakai buat infus ini. upward gimana? Kamu kesini dulu. Kamu bisa bikin apa namanya? Ini simpan dulu, saya simpan cairan ya. Anatomis dan pinsa chirurgis ya. Oke. Kamu bikin apa tadi? Ya, bikin kasa basahnya. Ya. Kasa basahnya bikin. Masukin dulu yang banyak. Oke, nah sekarang kamu apa bahasa Inggrisnya teh? Perut ya. Squeeze. Kira aku dia tahu gitu. Ngali, ada kayak gitu. Tenang pasiennya kayak mana awat kita mah. Itu chirurgis dua-duanya. Anatomi chirurgis. Nah sekarang masalahnya pasiennya di situ sini tadi sama saya aja. Sekarang cleaning the wound ya, starting from the center to outward. Jadi mulai dari tengah, iya weh, lukanya luka di sini ceritanya ya. Oh jangan, ini di titik McBurney kan di sini tadi. Dari tengah dulu, kemudian ke luar. Buang. Dari mana bengkok? Bengkoknya di sini. Oke, silakan mulai. Lihat ya, jangan pakai yang Kenapa silu. dari arah terjauh? Nah, Terdepan. Kan dari center. Center kan terdekat dari. Tapi itunya sebelah kanan. ya boleh. Biar dekat ke ini karena masalah ini. Salah ini. Ya. Tuh kalau gitu kan terjauh, nggak dekat. Iya harusnya kan di sebelah sini, cuman kan posisi si pasiennya aja di sini. Nggak, astaga. Itu. Untuk lihat sebentar ya. Enggak. Oke, sekali lagi. Kan seharusnya juga kepala pasiennya yang di sana. Ya. Enggak, bukan gitu-gitu gini nih. Lihat. Set. Buang. Nah, kan tujuannya sekali gitu kan? Ya. Oke, sudah ceritanya sudah. Sekarang kita dressing. Sebentar. Urutannya. Dulu. Ya, debridement itu apa? Debridement itu apa? Debridement apa? Remove debris or necrotic tissue gently using appropriate tools. Apa? Debridement itu ngangkat luka-luka jaringan yang sudah mati tapi sudah mati. Nah, betul siap. Sudah terkelupas, itu ada kotoran-kotoran. Biasanya pada luka apa? Diabetik. Diabetik. Oh, diabetes. Ya tuh kan kamu teh orang Cililin jadi tuh nya pas balik teh nya tong ngomongan tong diabetes kene atuh pakai diabetes. Stomatitis. Apalagi orang Bandung kalian kan. Oke. Nah, pada kasus-kasus diabetik itu baru kita akan debridement apalagi kalau yang diabetes itu yang kakinya
ada yang borok-borok hitamnya itu kan bisa diangkatin. Nah tapi yang ini kan nggak ada. Setelah itu nggak usah debridement. Nah sekarang kita lanjut ke dressing the wound, ya. Dressing the wound sekarang. Ceritanya ini kasanya baru buka, oke? Sekarang kamu dressingnya gimana? Dressingnya gimana? Jadi di sini dikatakan use child friendly, ya, pakai bahan yang bersahabat, ya, pakai kas salah. Kemudian non adhesif. Contohnya non adhesif ini apa? Pakai bahan apa? Ya hampir nggak ada ya, semuanya juga sudah tidak ada non adhesif. Kemudian yang kedua, hati-hati menggunakan dressing yang alergenik. Nah ini nggak mungkin juga. Biasanya rumah sakit pakai Supratul. Tahu Supratul? Ah, siapa yang tahu? Ya, yang gimana Supratul? Ah, jaring-jaring kayak pagar gitu, yang kotak-kotak. Kita rekatkan yang gitu. Kita rekatkan, kemudian baru kita dressing pakai kasa. Sekarang pasang kasanya. Ya. Ya. Oke. Lihat sini, lihat. Nah, lukanya ceritanya nggak terlalu panjang, jadi ini dilipat dua aja. Ah, gitu. Balikan ya. Kalau kita tadi ada adegan David, berarti pakai handscoon-nya double. Ya. Sebelum dressing, si handscoon yang tadi habis kotor-kotor itu dibuka dulu, dilepas. Oke? Baru kita pakai kita lanjut deh ke dressing. Oke, sekarang kita dressing sudah selesai. Nah ini nggak ada isunya, nggak ada apa? Nggak ada plester. Oke, kalau misalkan kalian ini ceritanya tabnya yang dipublish itu harus dari kertas, coba bikin kertas agak kotak gitu persegi. Punya bahan segede gini. Kamu ukurkan dulu, kira-kira nutupnya segimana? Oh segini, nutupnya segini. Berarti kamu buang segini kan? Iya. Ya, kamu terusin. Oke, nah sekarang kamu akan mereserin itu. Ya lihat sekarang, lihat. Nggak gitu, dari atas dulu. Kan plasternya dibuka dulu atasnya. Tempelin dulu dari atas. Nah nanti kamu ini narik, ini didorong. Ya, di atas dressingnya. Oke. Nah ini ceritanya sudah selesai, kamu bereskan. Apalagi setelah ini, ya pastikan tadi coverage to protect the wound and promote healing. Jadi pastikan nutup semua, tidak ada bocor, tidak ada. Kemudian yang kelima, post procedure care. Sekarang sudah kamu buka itunya. Sekarang kita akan cek dulu pain management, ya, manajemen nyerinya. Sekarang release the child pains and provide additional comfort measures if needed. Jadi kalau misalkan dia ngeluh, kan kamu tanya, "Dek, bagaimana perasaannya?" Tanya. Ya. Nah, kalau misalkan adanya ngerasa nyeri, kita ukur lagi nyerinya pakai yang ukuran awal tadi. Oke? Bisa pakai NRS, Becker, atau kalau dia masih child, kita pakai plug itu tadi ya. Kemudian yang kedua, dokumentasi ya, record the wound assessment ya, care provided and any observations of infection and complication. Kalau misalkan ada infection tadi dicatat, ada complication juga dicatat. Kalau tidak ada apa-apa, ya catatannya baik saja. Ya. Kemudian educate
penjaga ya, provide instructions on wound care at home. Ya, sekarang kamu mengedukasi keluarga. Nah, edukasi keluarga itu meliputi apa? Meliputi perawatan luka di rumah. Jadi ceritanya ini dia hari ketiga, discharge-nya besok misalkan. Nah, hari ini kita melakukan discharge planning, mau ngapain dan bagaimana. Nah, nanti kamu bisa ngajarin ibu, Bu, ini cara ngegunting papisnya begini. Kalau di rumah kan nggak ada pinset, ibu nanti bisa pakai handscoon-nya yang steril, ya. Cara pakai handscoon-nya begini, gitu ya. Ibu sebelumnya harus cuci tangan dulu. Tuh. Kemudian, ibu dikenalkan of signs of infection. Jadi ibunya harus dikasih tahu kalau ada tanda-tanda kemerahan, kemudian ada ruam kemerahan, kemudian ada gatal, ada nanah, ya itu segera sampaikan ke dokter atau kontrol, ya. Selama anaknya obatnya diminum, antibioticsnya itu diminum, ya. Nanti kamu kalau kerja di Arab kamu bilang antibiotik mau ngertiin dokter. Jadi kalau antibiotiknya itu diminum, itu kemungkinan tidak akan ada nanah. Tapi nanah itu bisa terjadi jika satu, obat antibiotiknya tidak diminum, yang kedua perawatan lukanya tidak steril. Oke. Nah, itu kemudian follow up appointment. Jadi ibu nanti saya buatkan surat kontrol, ya. Ibu harus kontrol seminggu mau kelamaan. Berapa? Hari kelima. Hari kelima setelah di rumah itu harus melakukan kontrol. Itu diingetin. Kemudian langkah ke-6 follow up dan monitoring sekarang. Nah, secara reguler kita harus monitor penyembuhan luka. Dan kita tetap harus observasi ada tanda gejala infeksi. Karena luka insisi itu sangat berpotensi terjadi infeksi. Oke. Catatan penting, use child friendly language. Jadi gunakan bahasa yang sangat bersahabat bagi anak-anak. Jangan menggunakan kalimat-kalimat sulit. Kemudian minimize trauma by being gentle and efficient. Kemudian minimalkan traumatik dengan melakukan tindakan-tindakan secara tepat dan efisien. Ya kayak tadi, kamu pakai pinset anatomis, gitu ya, nggak pakai pinset chirurgis. Kemudian apa yang bisa membahayakan itu diantisipasi. Oke, ada pertanyaan? Silakan dulu.